Selamat malam saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuanita. 3 dari 4 pelaku pembunuhan mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi atau Unitri Malang, Krisnail Muri berusia 23 tahun ditangkap Satreskrim Polres Malang. Diketahui satu orang pelaku masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hal itu dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Wahyu Rizky Saputro. Ketiga pelaku pembunuhan juga dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Malang, Rabu 26 Juli 2023 hari ini. Tampak para pelaku sudah mengenakan baju tahanan warna oranye dengan tangan diborgol. Ketiga pelaku pembunuhan terhadap Krisnail Muri masing-masing bernama Yeremias Sihibertus alias Yeri berusia 30 tahun. Kemudian Jonio Fernandes alias Jover 34 tahun dan Remigius Mario Bereseran alias Randy 23 tahun. Di mana diketahui saudara dari hasil pemeriksaan terhadap 3 pelaku, motif melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Krisnail murni karena pelaku kesal terhadap korban. Selain itu, dalam kasus ini juga tidak ditemukan adanya unsur pembunuhan berencana. Dikatakan oleh Wahyu, alasan yang menjadikan para pelaku kesal bermula pada Sabtu 24 Juni 2023 lalu. Pada saat itu, sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, 4 pelaku dan korban menghadiri acara tasyakuran wisuda 3 mahasiswa Unitri Malang asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di mana yang menjadi tamu undangan acara tasyakuran tersebut berasal dari kelompok Atambua, Sumba, dan Malaka. Mereka diundang ke Kafe Komen di Desa Tegal Gondok, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada saat perayaan, acara berjalan dengan lancar. Kemudian di tengah acara, para tamu undangan banyak yang mengkonsumsi minuman keras, sehingga para tamu undangan dalam pengaruh alkohol. Pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, Krisnail Muri bersama temannya, yakni Ronaldo Putra Umbu, pulang terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Saat itu Krisnail bersama temannya melewati lokasi berkumpul para tersangka, yakni Jover, Randy, dan Yeri, serta satu pelaku yang masih DPO. Ketika melintasi segerombolan para tersangka, Krisnail sempat menggeber motor dan hampir menabrak para pelaku. Karena tak terima, emosi para tersangka yang saat itu sedang dipengaruhi alkohol menjadi memuncak. Pada saat kejadian, Randy sempat meneriaki korban dan menghampirinya. Kemudian Randy mendatangi Krisnail dan memukulnya mengenai kepala sebelah kanan. Korban bahkan sempat membalas pukulan yang dilakukan oleh Randy. Setelah itu terjadi pengeroyokan yang dilakukan ketiga pelaku lainnya dengan cara memukul korban. Sedangkan Jover melakukan penikaman pada tubuh korban menggunakan senjata tajam jenis samurai berukuran sekitar 50 cm. Di mana senjata tajam tersebut milik Yeri yang sudah ia bawa dari kontrakannya yang berada di Gresik. Kemudian terjadi penikaman terhadap korban hingga meninggal dunia di lokasi yang tidak jauh dari kafe tersebut. Seusai melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Krisnail, para pelaku kemudian melarikan diri, hingga akhirnya petugas kepolisian mengamankan ketiga pelaku di tempat yang berbeda. Kini menyisakan satu pelaku yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media. Alhamdulillah pada siang hari ini Satreskrim Polres Malang dapat melaksanakan press conference terkait dengan ungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Tadi sudah dijelaskan bahwa kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat di kedai kampung Kopi Kafe Komen Desa Tegal Gondok, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan satu korban meninggal dunia, diawali pada saat adanya
acara syukuran terhadap 3 mahasiswi asal NTT yang telah selesai melaksanakan perkuliahan. Diawali pada saat kejadian tersebut dimulai pukul 8 malam. Awalnya kegiatan berjalan lancar, kemudian di tengah perjalanan para peserta ini banyak yang mengkonsumsi minuman keras. Akhirnya karena banyak yang mengkonsumsi minuman keras, emosi dari para peserta ini mulai tidak bisa dikendalikan. Kemudian korban beserta satu temannya berniat untuk pulang mendahului, kemudian pada saat mengambil sepeda motor di parkiran, kemudian pergi meninggalkan tempat, dan pada saat itu bertepatan melewati gerombolan para tersangka. Dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa awalnya diawali dengan menggeber motor, kemudian para tersangka ini merasa tidak terima, yang kemudian terjadilah cekcok hingga perkelahian, sehingga satu tersangka melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam kurang lebih ukuran 50 cm. Nah, ini dari tusukan tersebut hasil otopsi ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu secara singkat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.